Mandalika circuit. This is what the Indonesian fans have been craving for. He tips it in. Wow! Wow! Oh, dearie me! Martin's down. Oh no, Jorge Martin has crashed. Can you believe this? Mandalika dengan segala dinamikanya ternyata menjadi momok bagi para rider kelas dunia. Over the line, but it's a monumental, a massive victory in Mandalika. Tak pernah ada juara yang sama, menjadi bukti nyata bahwa tingkat kesulitan Mandalika memang benar adanya. Miguel is the man in Mandalika, a famous win here for KTM in our first Indonesian Grand Prix in a quarter of a century. Victory in Mandalika for Pecco Bagnaia. Cue absolute delirium. That was the run. But for the very first time in Indonesia, Jorge Martin, he is the master of Mandalika. Vamos is the message on the 89's pit board. Berjuang untuk menjadi pemenang. Bumi Asia Tenggara bukanlah tantangan biasa. Ketika balapan sudah masuk ke wilayah ini, semua jadi sulit diprediksi. Rider harus melawan sengatan panas matahari yang berkali-kali lipat teriknya dari Eropa. Basnya, stamina yang biasanya terjaga, kini butuh forsir berganda dengan iklim Asia. Sirkuit Slowing jadi tantangan tersendiri kala turun balapan di trek yang terbentang di Pulau Lombok. Tikungannya tidak sedikit. Ada 17 dengan rincian 6 ke kiri dan 11 ke kanan. Rider dipaksa prima dengan banyaknya bantingan badan untuk change direction. All-time lap record masih menjadi milik Jorge Martin. Sedangkan top speed terkencang tercatat atas nama Pedro Acosta yang menembus 319 km per jam. It's lights out and we are racing in MotoGP in Indonesia. Ini adalah tahun keempat bagi Mandalika menjadi tuan rumah Grand Prix MotoGP. Terhitung sebagai sirkuit yang masih Without look at the other riders, we are super focused and we are enjoying. Also, with all the problems during the qualifying, the front tire, I did, I think, 18 laps in the front tire because this was my spare, but it's okay. I think starting the second position is a good opportunity for look our potential and try to enjoy. Good luck this afternoon. Thank you. Ya, sebenarnya Jack Appleyard mencoba untuk mengulik apa sih yang sebenarnya berbeda dari Fermin Aldeguer, atau entah dari settingannya atau dari motornya. Dia sih mengatakan bahwa tidak ada yang berbeda sama sekali, hanya mencoba untuk fokus saja. Saya lupa WhatsApp Fermin Aldeguer. Kenapa? Karena sebenarnya yang mengubah dia tampil di Indonesia. Dengan berbagai macam sponsor Indonesia. Plus, kita tahu bahwa dia fansnya banyak banget di itu Indonesia. Didoakan sehingga tampil cukup bagus, ya setidaknya dia menjadi hiburan tersendiri lah. Iya, dan ditemani juga oleh pasangannya kan tahun ini ya. Iya, tadi ada gitu kan. Pas ini memberikan semangat tersendiri juga gitu. Nah, kita dengarkan wawancara terlebih dahulu dengan Marco Bezzecchi. Marco, a historic fastest ever lap of this Mandalika circuit. So far this weekend, you look unbeatable. Where has this speed come from? And is that feeling of invincibility something to be frightened of going into today? How important is it to keep the focus? Well, it's mandatory. You know, it's true that I'm quite quick, but the pace seeing from the FP2 result was pretty close between me and many others many other riders that are super quick. And as you know, in MotoGP you can never relax. So I'm happy for the qualifying for sure, because it's also the grid for tomorrow, not only today. And this is important, but now we still have to do the main part of the weekend, that are the races. So yeah, let's keep ourselves focused and let's try to make our best. Brilliant lap, well done. Thank you very much. Ini selalu suka nih Mas Joni kalau Marco Bezzecchi yang berkomentar suka out of the box. Betul. Dan juga
ya lucu gitu. Ya. Tadi kan ditanya seperti apa kamu bisa ini adalah sesuatu yang mandatori dia mengatakan. Dia wajar. Saya sih mengerti kenapa dia mengatakan seperti itu saat ini, karena dia tampil di pabrikan Aprilia seorang diri, tidak ada pendampingnya yang merupakan juara dunia yang menggunakan nomor 1 dan benar-benar jadi tumpuan. Dan kalau kita melihat sebenarnya ya hasil tahun lalu pun Aprilia di sini kan cukup luar biasa. Bagaimana seorang Maverick Vinales merakan selebrasi dengan Batmaf, artinya udah ada dasar, udah basic dari Aprilia mampu untuk tampil bagus di Mandalika ini. Nah, dengan kehadiran Bezzecchi saya rasa ini bisa mematerialisasikan, mewujudkan bagaimana hasil performa Aprilia di Mandalika ini. Oke, jadi nggak sabar untuk menyaksikan MotoGP sprintnya nanti. By the way, akan disiarkan secara langsung oleh Trans 7. Tapi sebelum kita menyaksikan sprintnya, Feni juga mau ngingetin bahwa setelah ini Feni Lia dan juga Mas Joni pamit. Tapi nantinya kita akan kembali lagi untuk menemani GP Mania semua untuk menyaksikan kualifikasi Moto3 dan Moto2. Moto2 dua-duanya. Nah, GP Mania jangan kemana-mana karena setelah kami closing ini ada dokumenter spesial yang wajib banget kalian saksikan, yaitu dokumenter Sang Juara Dunia. Feni Lia pamit dan juga Mas Joni Lono Mulia. See you later. Sampai ketemu lagi. Absolutely no stopping Marc Marquez in red. Marc Marquez is victorious here. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. The comeback king has taken the throne once again. Sporting icons, it's the comeback to top all comebacks. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. He has done it. Comeback loading, comeback fully loaded. And clinches his 7th MotoGP World Championship. I did a big mistake in my career to come back too early, and then, I fight, and I won again. So I'm on pace. His way. Every time when I remember what I passed away, just I want to enjoy the moment, but it's true that was difficult, was super difficult. But in the career of an athlete, of a sportsman, of a MotoGP rider, we are taking a lot of risks.
is normal. I mean, it's my 8th season in a MotoGP. Always I has been on the track and always taking a lot of risk to achieve my goals and to achieve the World Championship. And unfortunately, this strange season has been the most difficult for me at the moment because the injury. 4 laps to go. He's 4 laps away from securing his first ever MotoGP victory. You know what that's like. He's going to be... Yes, well, as you say, Marc underwent surgery this morning in Barcelona with Dr. Mir and all his crew. Yeah, of course, about the emotional side, it's hard. I mean, of course, all the injuries are the most difficult ones, the most difficult moments. Especially the last one always is the most difficult. And the surgery was good. The doctor is happy. They proceed to put some plates, a big plate with a lot of screws. So the fixation of the fracture is completely stabilized and it's okay. Venga, gracias. Then he's coming from a big mistake. We all thought Brno maybe. We even thought that might be too early, but no, here he is. We come back too early. The doctors, especially in that case, they allowed me to, or they say to me that will be not a problem. And then was my decision. In the end, the one that take the decision is the rider. So it was my mistake. I was not competitive. I'm sure that my career ends. Marc Marquez is your Grand Prix winner here in San Marino. Huge wheel spin to Marc Marquez. Ascoltami, Aragon, son of Philippe Island. Marquez is going to send it out the inside. Brings the thunder down under. Epic Australian Grand Prix here at Phillip Island. Absolute magic from your MotoGP Wizard of Oz in 2024. Mi devi pagare una tuta, ti passa la fattura Nadia, ti passa la invoice. Ho detto che lottare così con 8 volte campione del mondo è avete fatto uno spettacolo. Sì. Sai che sì, sono là, ci provo. Ma va? Non lo so, perché mi ha fatto, ma sei contenta Col cazzo, But as soon as you move to Ducati factory, I knew that I was in the perfect place for to fight for the championship. We finally took this decision because, we have one of the best bike of the grid. Our target is to win the championship, and to increase the probability to do that, we need two champions on the team. In the past, he would like to have
Enea like a teammate, but because of the relationship between them. Do you have any preference between Jorge, Marc, maybe Enea? Enea. My preference is Enea. But at the end, he is a professional rider, so he accepts our decision and don't push us in any direction. Hai ripreso, Hai ripreso. For sure, this is probably the best ever team of Ducati, and we simply would like to continue to win the championship. I was preparing my pre-season and the season with one target, that was try to fight for the championship. But of course, the way we are fighting for the championship is something nobody can predict. Absolutely no stopping Marc Marquez in red. It is a turn masterclass for the number 93. Win a lot of races, winning a circuit that normally I struggle, is something unusual and difficult to repeat. I'm with the best bike, with the best team, and my main goal that is the World Championship. Lights out, and we're racing. Ducati domination debut weekend for Marc Marquez. Absolutely no stopping Marc Marquez in red. It is a turn masterclass here in Argentina for the number 93. Marc Marquez is victorious here in Doha. Fastest in FP1, fastest in practice, fastest in FP2, pole position, sprint win, the perfect weekend at home. Marc Marquez, a 7th MotoGP victory at his beloved Aragon. Look at this. Marc Marquez. Here comes Bagnaia. Oh, they touch. Clear contact. Oh, Bagnaia clips the rear tyre of Marc. Mugello belongs to Marc as 93 makes it 93 wins. Marc Marquez wins the Dutch TT here in Assen. But Marc Marquez, what a season he's having in red. Marc Marquez reclaims his crown. He reigns in red. He's back on the throne as the king of the Saxon Ring once again. Marc Marquez, the king of the ring once more. 5 wins in a row now in 2025 for Marc Marquez. He creates yet more history. The first Ducati rider to win 5 Grand Prix in a row. Turn 15, his sprint run is over. It is his first big Saturday slip-up of the season. It has been another Misano masterclass from Marc. He takes the checker flag, just over half a second clear of Bezzecchi. That is revenge. That is payback for his exit. One more lap away from the completion of one of sport's greatest comeback stories.
Now Marc Marquez surely has to be mentioned in the same breath. From all the pain to the pantheon of global sporting icons, it's the comeback to top all comebacks. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. He has done it. Comeback loading, comeback fully loaded. And clinches his 7th MotoGP World Championship. I did a big mistake in my career to come back too early, and then, I fight, and I won again. So I'm on pace. Jadi kita kalau mau usaha harus melalui Bapak. Who will win in Mandalika? It's difficult to say which will the winner. I hope me, Alex Marquez. Well, for sure we go there trying to win, so why not us? Me. I hope that's going to be me or Dija. One of the two Pertamina Enduro VR46. I think Marc is going to win in Mandalika. Maybe Marc Marquez. Marc at the moment is one of the favorites, yeah. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix? Saat alam melimpahkan kekayaannya, kita diberi ruang untuk mengolahnya. Bu, ayamnya Bu udah siap masak? Saat cita rasa diolah dengan jiwa, hidangan lahir penuh makna. Daging sapinya tuh ya nggak kaleng-kaleng. Dari ragam rasa jadi harmoni, menikmatinya pun jadi lebih berarti. Mengolah alam, merayakan cita rasa. Di Trans 7 aja. Ternyata tugas damkar bukan hanya menyelesaikan laporan warga soal pemadaman kebakaran saja, tapi berbagai evakuasi bisa dilakukan dari hal kecil seperti jari kejepit, evakuasi hewan, hingga berbagai laporan unik lainnya. Kadang bikin geleng kepala. Pada akhirnya, semua ujung-ujungnya damkar. Setiap Senin jam 1:30 siang. Di Trans 7 aja. Banyak peristiwa, tempat, atau fenomena di sekitar kita yang memiliki kisah tersembunyi. Begitu pula cita rasa kuliner yang kita nikmati, semua punya rahasia. Batagor daripada tangan saya tuh. Kehidupan manusia memang menyimpan misteri yang menarik untuk diketahui. Disinilah kita mengungkap semuanya. Secret Story. Setiap hari jam 6.45 sore. Di Trans 7 aja. Garda Samudra, Minggu 5 Oktober jam 3 sore di Trans 7 aja. Berisik! Urgensi lo apa, Silau? Loh, ini apa lagi? Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Kapan insafnya coba? Cari perhatian yang bikin warga ngamuk. Semoga kita doakan saja, amin semua. Amin. Saatnya kita kritik dengan gaya asik di Speak Up. Setiap Selasa dan Rabu jam 1:30 siang di Trans 7 aja. MBG. Iya. Iya. Tahu kan MBG? Tahu. Makan bersama guys. Kamu makan apa? Aku makan ini. Bau banget, gak enak banget. Ini makanan apa? Ini makanan apa? Kita ini lagi bisnis. Biarkan aja mereka membeli barang-barang kita, tapi kita kurangi produksinya supaya kita mempunyai untung yang besar. Kita dari pemerintah bagus, cuman yang ada yang menyalahgunakan. Makanya jangan kasih celah dan kesempatan. BTS, makan bersama guys. Sabtu 4 Oktober jam 9:30 malam. Yeah, Mandalika looks like it's not a lucky circuit for me. It was quite painful, and then I couldn't race on Sunday. Marquez goes down, so he won't be a threat for Aleix Espargaro any longer. Marquez!
And it's Marquez. Marc Marquez has got a problem. Yeah, just we had an issue in the engine. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. Okay, I think I know who they want. You know, Marc is one of the best riders that we've ever had. So also we're very thankful to Marc because he's always really proactive, really helpful and supportive of everything that we do with the fans. To be honest, here in Indonesia, a very big icon because I think our fan base here in Indonesia is very young, and Marc has been very successful. So here in Indonesia, a very big fan base of Marc. Because we know how warm and especially how passionate is Indonesia with MotoGP, and yeah, we're super happy to meet all of them and to share these nice moments and especially this nice weekend in Indonesia, Mandalika. Yeah, it will be interesting to understand where we are here. Last year, I never finished a race here in Indonesia because also in 2022 I had that massive crash in the warm-up. Washing machine treatment in the gravel. Yeah, 3 or 4. I think he's going to be fine, yeah. But the situation for me is just try to work in my box, in my garage, and we will see. I mean, still we are not on the conditions to try a tire, so still focus on the setup. Oh, he's gone. Now then, that could be so crucial. Marc Marquez then, his bike barrel rolls through the gravel trap. He's quick on his feet. He's trying to get the other bike. Fast sector 2, he was nearly rear-ending tackle. Oh no, he's gone down again. Marc Marquez, that is game over. What's that? 2 crashes in the space of 5 minutes. It wasn't the same turn as well, I think. That was 12, I think. Marc Marquez looks to the sky. He can't believe it. And all totally okay after the crash? No, after the crash, okay. I was better before the crash, but not bad. This is super fast. What's happened to Marquez here? He tips it in. Whoa! Wow! Oh, dearie me. Unbelievable. The rear tyre just let him go in the most spectacular fashion. That is, oh, dearie me. Wow, that is one of the biggest high sides I've seen in 25 years of covering this sport. Unbelievable. He had the big scare at turn 10 at the start of this session. Santi Hernandez can't believe it. A 4th crash of the weekend then for Marc Marquez, and this is a big one. This is a big one. Marc Marquez really slow there to get to his feet. He's just about clambered to his feet. That Repsol Honda is completely destroyed. Thankfully he's okay. He looks really unsettled, really shaken up. So as we mentioned, the breaking news just a few moments ago, the unfortunate confirmation, the news that the Indonesian fans feared, the news that we all feared, of course, everybody, Marc Marquez has been ruled out of this afternoon's Lombok encounter. This was in the warm-up session. He'd already had a big scare at turn 10, and then that was the most massive of high sides, the highest of high sides for the world champion. Good afternoon and welcome back to wonderful Indonesia. The Pertamina Grand Prix of Indonesia coming up in MotoGP in
sorry to disturb, obviously waving to all the Indies fans. Good to see them out here in their drones today. Obviously a disappointing start to yesterday's sprint, but you're looking forward to today? Yeah, I mean, look, some Spanish flag there, up there. Yeah, it's true that yesterday we finished the race too early. Today we need to approach in a different way, but sometimes in the first laps can happen that kind of thing. So Jorge Martin now goes on the attack. This is on the inside of Brett Binder. Marquez goes down, so he won't be a threat for Aleix Espargaro any longer. Marquez then, his Tissot sprint hopes ended on the very first lap. That was at turn number 11. I think the fans have just seen that on the big screens. Let's see, today we don't expect a lot, but just try to be there. If we can be on the top 10 positions, will be enough. Focus is on racing today for Marc Marquez. He goes from 8th place. Full throttle. It's lights out, and we are racing in MotoGP in Indonesia. Somebody's got Marquez. I was going to say, just saw a puff of dust, a cloud of debris, and it's Marc Marquez who has a miserable Mandalika Grand Prix. Listen to the groans from the fans in the background there. No points for Marc Marquez. 2 in 2 days for Marc Marquez. What more can I do? It looks like he's saying to the heavens there, well, Marc Marquez's race is over. Back in wonderful Indonesia. Magnificent Mandalika circuit. Expecting much more from Marc today. His first big save, you have to say, on the Gresini Ducati GP. 29.630, wow. And Marc Marquez trying to go with Jorge Martin. It's something that can happen in MotoGP. Oh, Marquez has gone down again. He tried to go with Jorge Martin. That is not in our hands. Oh, Marc Marquez has got a problem. Oh, it's on fire. Yeah, just we had an issue in the engine, and yeah, unfortunately happened during the race. That is game over. You feel maybe game over as well. In MotoGP, we have that mechanical things that is not in our hands. Yeah, of course, Mandalika, you know, I have a very special relationship with Indonesia because I feel always super good here. But with Mandalika, the relationship is not the best one because I never finished there. Who will win in Mandalika? Well, it's difficult to say. I think, I hope me, Alex Marquez. I hope that's going to be me or Dija. Maybe Marc Marquez. Well, I think Marc at the moment is one of the favorites, yeah. But let's see if this year we can do a good race on Sunday. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix of Indonesia? No pressure, but let's see if we can finish in the podium.
Gelaran MotoGP sudah memasuki seri ke-18 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit. Tapi suasananya masih seputar Marc Marquez yang baru aja berhasil mengukuhkan diri sebagai juara dunia kelas primer 7 kali pada balapan sebelumnya di Motegi Jepang. Begitu Marc tiba di Lombok, ratusan penggemar yang menanti langsung histeris, bahkan sampai bikin pasangannya Gemma Pinto terkesima. Beda dengan rider yang lain, dirinya disambut dengan mengenakan sapuk, ikat kepala khas suku Sasak. Bukan Grand Prix Mandalika namanya, kalau nggak ada sesuatu yang viral. Ketika parade di kota Mataram Rabu lalu, seluruh rider tersihir dengan animo masyarakat yang tunjukkan antusias besar dalam menyambut mereka. Saat sampai di atas panggung, para pembalap disuguhkan dengan lagu Tabola Bale yang tengah viral dan membuat mereka juga ikut bergoyang. Raul Fernandez terlihat paling semangat dan langsung tunjukin jogetannya. Biasanya kelihatan cool, Francesco Bagnaia malah kasih lihat sisi usilnya di Mandalika. Juara dunia 2 kali ini iseng mengubah papan petunjuk toilet wanita menjadi pria. Begitu masuk, ternyata lagi ada orang di dalam. Untung gak dilaporin ya Mas Beko. Beda lagi sama Alex Rins, pembalap Yamaha ini sudah siap-siap dengan cuaca ekstrim Mandalika dengan menuangkan galon berisi air ke dalam bak mandi. Takut kepanasan ya Mas. Sebelumnya Rins barengan dengan Fabio Quartararo sempat bikin heboh karena mengadakan event di salah satu sekolah menengah atas di Mataram. Begitu tiba di tempat, keduanya langsung dikerumunin siswa yang berdesakan ingin menyapa dan berfoto bersama. Wajar sih pada antusias, kapan lagi coba sekolahnya disambangi oleh pembalap kelas dunia. Beberapa sosok dari Moto2 dan Moto3 juga membagikan aktivitas mereka di tanah air. Rider tim MT Helmets Angel Piqueras menikmati keindahan negara Nusantara di kawasan Gili Meno yang terkenal dengan rangkaian patung bawah air. Pembalap muda asal Inggris, Eddie Osea, juga bagikan pengalaman unik, yaitu mengisi bensin eceran di warung sekitar. Tony Arbolino sama Zonta Vandenberg main bareng sama anak-anak Lombok. Kalau David Alonso menikmati suasana pantai bersama rekan-rekannya. Ada juga yang menghabiskan waktunya dengan olahraga. Contohnya Marcos Ramirez yang memilih lari di lintasan Mandalika. Daniel Holgado sama Alex Eskrik juga nih sampai banjir keringat bajunya. Semua ini mereka lakukan sebagai bentuk refreshing di tengah padatnya jadwal. Dan juga merupakan bentuk persiapan untuk melakoni sesi kualifikasi yang akan berlangsung sesaat lagi. Hola GP Mania, kami berdua kembali lagi untuk menemani GP Mania semua. Kalau sebelumnya sudah menyaksikan dokumenter, sudah menyaksikan kualifikasi dari kelas MotoGP, kali ini Feni Lia Agik dan juga Mas Joni Lono Mulia akan menemani GP Mania semua untuk menyaksikan kualifikasi dari kelas Moto3 dan juga Moto2. Benar sekali, tapi jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun Instagram kami @officialmotogpt7 dan juga akun X atau Twitter kami sebelumnya @trans7gp. Anyway, tadi informasi pertama sudah dibuka dengan keseruan yang terjadi di Mandalika dari berbagai kelas. Ada pebalap MotoGP, pebalap Moto3, Moto2, tapi itulah Indonesian GP. Suka memberikan warna-warna berbeda bagi para pebalap ya. Entah kayak tadi mengisi bahan bakar, kemudian juga fresh banget ketika lari, alamnya juga luar biasa. Kalau menurut Mas Joni sendiri nih, apa sih momen yang tidak terlupakan untuk pebalap-pebalap nih off track, tidak di sirkuitnya nih?
Saya sih inget tahun lalu. Apa tuh? Saat Maverick Viñales identik dengan pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100, debat pinjam dulu 100 betul, dan kemudian dia menang, ini benar-benar mendalam banget kenangannya. Dan selalu setiap Maverick Viñales tampil bagus, pasti dikait-kaitkan dengan saat dia di GP Indonesia. Iya. Dan inilah yang istilahnya benar-benar menjadikan MotoGP Indonesia menarik bagi para pembalap-pembalap MotoGP, Moto2 dan Moto3. Karena kalau kita lihat dari kondisinya penginapannya cukup dekat dengan sirkuit, kemudian juga cukup bebas, sehingga mereka bisa merasakan istilahnya kok MotoGP Indonesia kayak liburan ya, bukan istilahnya berpikiran berat, beban tuh bagaimana harus memberikan penampilan yang terbaik. Benar sekali, jadi setidak-tidaknya bisa merefresh otak mereka juga ya daripada stres berturut-turut. Nah, meskipun di tahun ini tuh memang jarak antara MotoGP Jepang dengan MotoGP Indonesia itu hanya bahkan nggak nyampe seminggu ya, dengan perjalanan mereka segala macam nih adalah debat match gitu ya. Nah, tetapi juga ini tetap membuat para pebalap itu tuh ingin melakukan relaksasi sedikit, entah memilih hotel yang luar biasa dan segala macam ya. Dan satu hal, saya melihat bahwa Indonesia adalah kunci. Ini bagaimana seorang Raul Fernandez tampil cukup bola-balik. Ya, bola-balik ini membuat dia ya mendapatkan perhatian di Indonesia dan siapa tahu ya perhatikan Indonesia akhirnya memfollow dia sehingga follower dia di media sosial jadi banyak. Iya benar. Nah tapi memang itu juga ini adalah Indonesian GP itu ladang bagi para pebalap di medsos untuk meraup follower sebanyak-banyaknya dengan berbagai tingkah mereka yang biasanya suka menarik perhatian kita juga ya sebagai orang Indonesia nih ya gitu. Nah ini dia nih yang tadi disebutin sama Mas Joni. Ini udah oke nih, Fernandez saya lihat medsosnya followernya makin naik. Dan kebetulan kan dia juga belum punya pacar deh kayaknya, masih single. Nah ini kelakuan nih. Dia lupa, itu kecewanya ternyata Dan ini memang kondisinya, ya toilet di Mandalika ini kan tidak khusus sekali gitu loh. Jadi masih bisa dibilang universal, tinggal mungkin ya kayak Peko ini kelakuannya, gonta-ganti lambang. Nah ini Aquaman nih. Bukan Momoa ya, tapi ini Alex Rins. Karena apa? Karena dia mau istrinya berendam dengan kondisi Mandalika yang cukup panas. Dan tidak hanya itu, bahkan kalau ntar di Malaysia dengan panas kayak begini juga, pasti akan ada ya kolam-kolam renang darurat. Biar bukan kolam ikan ya, tapi ice bath gitu ya. Betul. Jadi benar-benar buat mendinginkan kondisi tubuh si para pembalap mengatasi cuaca yang sangat panas. Oke, baiklah kalau begitu kita akan menjelang kualifikasi nanti dari kelas Moto3 dan Moto2, tetapi kita akan jeda dulu sejenak dan kembali sesaat lagi. It's time to race in MotoGP. Sebutkan hewan yang suaranya bisa ditirukan, biasanya gampang disebut kelinci. Apakah Anda tahu bagaimana suara kelinci? Main semua ya kita ya? Iya main semua kan, satu kapten 5 peserta. Iya emang 6 kan satu kapten 5 peserta. Mainan apa ini begini? Jangan diringin piano, diringin warga lo nyanyi. Arisan, setiap hari jam 8 malam. Di Trans 7 aja. Who will win in Mandalika? It's difficult to say which will the winner. I hope me, Alex Marquez. Well, for sure we go there trying to win, so why not us? Me. I hope that's going to be me or Dija. One of the two Pertamina Enduro VR46. I think Mark is going to win in Mandalika. Maybe Marc Marquez. Mark at the moment is one of the favorites, yeah. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix? Saat alam melimpahkan kekayaannya, kita diberi ruang untuk mengolahnya. Bu, ayamnya Bu udah siap masak? Saat cita rasa diolah dengan jiwa, hidangan lahir penuh makna. Daging sapinya tuh ya nggak kaleng-kaleng. Dari ragam rasa jadi harmoni, menikmatinya pun jadi lebih berarti. Mengolah alam, merayakan cita rasa. Di Trans 7 aja.
Garda Samudra, Minggu 5 Oktober jam 3 sore di Trans 7 aja. MBG. Iya. Iya. Tahu kan MBG? Tahu. Makan bersama guys. Kamu makan apa? Aku makan ini. Bau banget, gak enak banget. Ini makanan apa? Ini makanan apa? Kita ini lagi bisnis. Biarkan aja mereka membeli barang-barang kita, tapi kita kurangi produksinya supaya kita mempunyai untung yang besar. Kita dari pemerintah bagus, cuman yang ada yang menyalahgunakan. Makanya jangan kasih celah dan kesempatan. BTS, makan bersama guys. Sabtu 4 Oktober jam setengah 10 malam. Yeah, Mandalika looks like it's not a lucky circuit for me. It was quite painful and then I couldn't race on Sunday. Marquez goes down, so he won't be a threat for Aleix Espargaro any longer. Alex Marquez. Marc Marquez has got a problem. Yeah, just we had an issue in the engine. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. Be very careful. So the wind, you can see it's gusting around down in towards turn 15. That's going to be a major factor. The other thing is this. Sering dipandang sebelah mata, namun semua tentu percaya bahwa hal besar selalu dimulai dari langkah kecil di sekitar kita. Tahun 2025, rider muda Indonesia Fadilah Arbi Aditama kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjajal kualitasnya di ajang Moto3. Sebelum pamerkan skillnya di rumah sendiri, Pertamina Mandalika International Circuit, Arbi sempat mentas di Austria dan Hungaria sebagai rider pengganti Grand Prix Motorcycle Racing kelas ketiga. Ini adalah tahun kedua Arbi diberi kesempatan timnya, Honda Tim Asia, tampil di kejuaraan dunia. Sebelumnya secara reguler, pemuda kelahiran Purworejo ini mentas di event Asia Road Racing Championship kelas 250cc dengan memakai nomor favoritnya 93. Fadilah Arbi Aditama for Astra Honda makes it 3 out of 3. 93 adalah nomor legendaris balap motor buat para Gen Z. Tentu karena Arbi dan pemuda seusianya tumbuh dan berkembang melihat sepak terjang Marc Marquez ketika bertarung dari kelas terbawah 125cc tahun 2008. Hingga akhirnya menjadi juara pada musim balap 2010. This is the start of a very exciting career. Si Semut Cervera adalah rider dengan prestasi lengkap karena selalu berusaha menjuarai tiap kelas yang ia ikuti sebelum dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Marc Marquez, the youngest ever winner of a Premier Class Grand Prix motorcycle race. Arbi dan semua rider muda tentu bisa belajar dari proses baby alien yang tak patah semangat ketika awal karir mereka tidak berjalan mulus. Karena prestasi hanyalah soal waktu bagi siapapun yang terus berupaya dan bekerja keras. Fadilah Arbi Aditama adalah pebalap muda Indonesia yang merupakan pebalap masa depan tanah air. Nah, nama pebalap satu ini merupakan pebalap wildcard di Moto3 untuk Indonesian GP kali ini. Tidak hanya tahun ini saja, tetapi di tahun lalu juga pebalap tersebut menjadi wildcard di Indonesian GP. Mungkin GP Mania ini ada yang kurang mengikuti seperti apakah perjalanan dari Arbi ini. Mungkin Mas Joni bisa ceritain nggak sih? Ya, Fadilah Arbi ini memang sebenarnya binaan dari squad Astra Honda Racing Team. Ya. Dan dia tampil di ATC juga. Bahkan tahun lalu sempat berkiprah di Junior GP dan juga di Red Bull Rookies. Dan mungkin bertanya-tanya loh, kenapa Fadilah Arbi yang jadi wildcard, bukan Veda Ega Pratama yang performanya lagi bagus-bagusnya. Aturan adalah aturan. Jadi dari aturan Moto2 kejuaraan dunia ini fix harus umur 18 tahun atau boleh minimum 17 tahun. Nah, sementara Veda belum 17 tahun sampai nanti bulan November nih. Oke, jadi meskipun hanya pebalap wildcard saja tidak mengikuti satu musim penuh, sangat ketat. Jadi tetap harus ada umur tertentu minimum yang harus diikuti. Oh, itu jadi dia kenapa? Jadi kalau pamannya istilahnya itu dulu sempat mempersiapkan pembalap dengan usia yang lebih matang, tapi kemudian aturannya dipermudah. Iya. Sudah mempersiapkan umur yang muda, balik lagi ke aturan yang usianya diseniorkan lagi. Jadi ini
ya kalau saya sempat ya bercanda gurau kan kemarin, mestinya kita nih protes nih ke MK-nya Dorna. Protes kenapa? Kenapa umur ganti lagi gitu. Lawang di sini aja umur Wapres dimudain, masa di sana dituain. Karena banyak sekali yang bertanya-tanya mengenai kenapa cuma Arbi aja yang mendapatkan jatah wildcard, kenapa Veda Ega Pratama tidak, dan juga kenapa Kiendra Ramadipa tidak. Padahal kan juga sesinya mereka untuk musim ini udah selesai nih gitu. Oh ternyata itulah alasannya. Bukan karena tua ya, terlalu muda. Faktor U dalam arti sebenarnya itu faktor umur. Dan yang mencukupi umur untuk menjadi pebalap wildcard di Indonesian GP ini adalah Arbi. Itu dia kenapa Arbi lagi-lagi udah 2 kali ini ya. 2 kali tampil. Dan juga kalau kita melihat performanya di Junior GP, ya kalau saya jujur masih lebih bagus Arbi ketimbang Veda Ega Pratama. Sementara kalau pamannya Red Bull Kiss, Veda Ega cukup luar biasa. Dan yang paling unik adalah ini pembalap menggunakan nomor motornya 93. Yang benar juga tadi sempat dijelaskan di video bahwa Arbi itu benar-benar favorit kepada Marc Marquez. Dan memang kadang-kadang penentuan di ronde Asia Pasifik ini sangat menentukan. Banyak faktor, mulai mungkin cuaca, kemudian faktor kondisi insiden. Yang hal-hal seperti itu yang bisa membuat persaingan Moto3 ini bisa berubah sampai akhir musim nanti. Dan salah satunya adalah Rueda. Rueda ini boleh terbilang ya untuk di beberapa ronde belakangan tidak terlalu mencolok. Karena apa? Dia cari aman. Karena lawan-lawannya ada Piqueras, kemudian ada Maximo Kies, kemudian juga David Muñoz yang di paruh musim kedua ini mulai menunjukkan tajinya. Nah ini patut diwaspadai, kalau salah sedikit malah bisa membubarkan target Rueda untuk menjadi juara dunia. Iya benar sekali, meskipun banyak sekali juga yang ingin menjagokan Max Kies yang merupakan anak asuh dari seorang Marc Marquez. Iya, tapi kalau kita lihat antara Jose Rueda dengan Max Kies ini tuh jaraknya itu adalah 111 poin. Ini terlalu jauh ya. Pokoknya ya selama Rueda melakukan taktik di belakang kedua pembalap. Demonstrated his talent this afternoon, as did Guido Pini, who played it rather cool or got his timing wrong. Whatever the whys and what fors, Pini is through to Q2. Yeah, is he sweating for the weather? Is he sweating because that was a close one? We don't know, but he's through nonetheless. Someone's got to be fourth all the time, of course. But Guido Pini, to not give yourself the chance, that is going to come and bite you on the bottom sooner or later. Javi Aditama 11th in that session, so of course with only 25 seconds. Ya, Q1 dari kelas Moto3 baru saja usai dan 4 nama yang berhasil lolos untuk melanjutkan di kelas Q2 yaitu Rush Modley, Luca Luneta, Jacob Rolston dan juga Guido Pini. Nanti tentunya Penilia dan juga Mas Joni Lono Mulia akan membahas seperti apakah tadi jalannya Q1 yang baru saja kita saksikan bersama-sama ya. Iya. Tahu kan MG? Tahu. Makan bersama guys. Kamu makan apa? Aku makan ini. Bau banget, gak enak banget. Ini makanan apa? Ini makanan apa? Kita ini lagi bisnis. Biarkan aja mereka membeli barang-barang kita, tapi kita kurangi produksinya supaya kita mempunyai untung yang besar. Kita dari pemerintah bagus, cuman yang ada yang menyalahgunakan. Makanya jangan kasih celah dan kesempatan. BTS, makan bersama guys. Sabtu, 4 Oktober jam 9:30 malam. Who will win in Mandalika? It's difficult to say which will the winner. I hope me, Alex Marquez. Well, for sure we go there trying to win, so why not us? Me. I hope that's going to be me or Dija. One of the two Pertamina Enduro VR46. I think Marc is going to win in Mandalika. Maybe Marc Marquez. Marc at the moment is one of the favorites, yeah. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix? Garda Samudra, Minggu 5 Oktober jam 3 sore di Trans 7 aja.
Sebutkan hewan yang suaranya bisa ditirukan, biasanya gampang kelinci. Apakah Anda tahu bagaimana suara kelinci? Main semua ya kita ya? Iya main semua kan, satu kapten 5 peserta. Iya emang 6 kan, satu kapten 5 peserta. Mainan apa ini begini? Jangan diringin piano, diringin warga lo nyanyi. Arisan setiap hari jam 8 malam di Trans 7 aja. Yeah, Mandalika looks like it's not a lucky circuit for me. It was quite painful and then I couldn't race on Sunday. Marquez goes down, so he won't be a threat for Aleix Espargaro any longer. Alex Marquez. Marc Marquez has got a problem. Yeah, just we had an issue in the engine. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. Kembali lagi bersama kami dalam rangkaian Indonesian GP Nonton Mandalika di Trans 7 aja. Yes, tadi kami sudah sama-sama menyaksikan kelas Q1 dari kelas Moto3, di mana artinya dalam waktu beberapa saat lagi kita akan menyaksikan Q2 dari kelas Moto3 ini. Tapi tadi sudah Feni mention juga ada 4 nama yang berhasil lolos untuk melanjutkan di Q2 ini. Tapi secara keseluruhan tadi kita juga melihat penampilan dari Arbi Aditama di Q1 ini. Sangat disangka tadi dia di urutan ke-11 ya Mas Joni ya? Ya tidak terlalu paling buncit sih karena Verone kan tidak balapan karena cedera. Ini memang kalau kita melihat agak sedikit sulit nih bagi Arbi untuk bisa menampilkan performa terbaiknya nanti kampung halamannya karena harus start di paling cukup belakang dan kita tahu persaingan di Moto3 ini sangat-sangat ketat untuk maju depan dan pentingnya posisi start di 5 grid terdepan itu sangat penting dan sementara di posisi belakang ini sangat sulit meskipun apapun bisa terjadi ya kita harapkan aja ada performa mengejutkan dari Arbi Aditama dan memberikan poin di Indonesia GP ini. Amin. Nah tapi sebenarnya mungkin ada beberapa juga nih yang penasaran apa sih sebenarnya tujuan seorang pebalap yang tidak mengikuti satu season full diikutkan di balapan atau sebagai pebalap wildcard dalam satu seri saja di balapan. Dan biasanya ini karena kebutuhan untuk kewajiban ya karena pada saat kita masuk tim ke line up MotoGP atau Moto2 atau Moto3 ini kan kewajibannya si pembalap reguler itu tampil terus. Tapi karena kondisinya Tasakon Buasri harus cedera dan cukup lama, ini tidak mungkin membiarkan temannya atau Taiyo Furusato itu tampil sendiri, mesti ada yang menemani. Dan juga ini kan Indonesia yang nonton Junior GP 2021 saat Mario Aji tampil di Barcelona, itu David Munoz tuh Instagramnya diserbu sama ini masih ingat karena gara-gara manuver dia yang cukup jorok lah istilahnya dan bahkan di balapan pun dia kerap melakukan hal itu meskipun berkali-kali mendapat teguran tapi performanya ya terlepas dari kelakuannya yang membuat pembalap kita gagal menang waktu itu dia mampu tampil di front row di Indonesia GP kali ini. Iya benar sekali dan tadi kan Mas Joni juga udah sempat membahas mengenai Mario Aji. Tenang aja nanti kami juga akan menampilkan kualifikasi dari kelas Moto2 di mana ada Mario Ajinya di sana jadi pastikan tetap bersama kami di Trans 7 dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Mandalika unpredictable. Di luar prediksi BMKG. Garda Samudra, Minggu 5 Oktober jam 3 sore di Trans 7 aja. Who will win in Mandalika? It's difficult to say which will the winner. I hope me, Alex Marquez. Well, for sure we go there trying to win, so why not us? Me. I hope that's going to be me or Dija.
one of the two Pertamina Enduro VR46. I think Mark is going to win in Mandalika. Maybe Marc Marquez. Mark at the moment is one of the favorite, yeah. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix? Berisik! Urgensi lo apa? Silau. Loh, ini apa lagi? Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Kapan insafnya coba? Cari perhatian yang bikin warga ngamuk. Semoga kita doakan saja, amin semua. Amin. Saatnya kita kritik dengan gaya asik di Speak Up. Setiap Selasa dan Rabu jam 1:30 siang di Trans 7 aja. MBG. Iya. Iya. Tahu kan MBG? Tahu. Makan bersama guys. Kamu makan apa? Aku makan ini. Bau banget, gak enak banget. Ini makanan apa? Ini makanan apa? Kita ini lagi bisnis. Biarkan aja mereka membeli barang-barang kita, tapi kita kurangi produksinya supaya kita mempunyai untung yang besar. Kita dari pemerintah bagus, cuman yang ada yang menyalahgunakan. Makanya jangan kasih celah dan kesempatan. BTS, makan bersama guys. Sabtu 4 Oktober jam 9:30 malam. Yeah, Mandalika looks like it's not a lucky circuit for me. It was quite painful and then I couldn't race on Sunday. Marquez goes down, so he won't be a threat for Aleix Espargaro any longer. And it's Marquez. Marc Marquez has got a problem. Yeah, just we had an issue in the engine. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. Travelled here on Monday, actually came straight here on Sunday night and travelled overnight into Indonesia. Terlepas dari apapun kondisinya saat ini, sebuah fakta tak terbantahkan bahwa Mario Suryo Aji adalah pembalap internasional terbaik yang dimiliki Indonesia. Aji punya koleksi 8 poin yang didapat dari 3 race perdana sebelum dipaksa break karena harus menjalani operasi bahu. Hal ini menggambarkan betapa potensi pemuda 21 tahun cukup besar andai tidak ada cedera. 2025 adalah musim keempat Aji berkesempatan unjuk gigi di kandang sendiri dalam event internasional motorsport paling bergengsi. Meski belum bisa kembali ke performa terbaik, ia harus terus. Garda Samudra, Minggu 5 Oktober jam 3 sore. Saat alam melimpahkan kekayaannya, kita diberi ruang untuk mengolahnya. Bu, ayamnya Bu udah siap masak? Saat cita rasa diolah dengan jiwa, hidangan lahir penuh makna. Daging sapinya tuh ya nggak kaleng-kaleng. Dari ragam rasa jadi harmoni, menikmatinya pun jadi lebih berarti. Mengolah alam, merayakan cita rasa. Di Trans 7 aja. Who will win in Mandalika? It's difficult to say which will the winner. I hope me, Aleix Marquez. Well, for sure we go there trying to win, so why not us? Me. I hope that's going to be me or Dija. One of the two Pertamina Enduro VR46. I think Mark is going to win in Mandalika. Maybe Marc Marquez. Mark at the moment is one of the favorite, yeah. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix? Sebutkan hewan yang suaranya bisa ditirukan, biasanya gampang disebut. Kelinci. Apakah Anda tahu bagaimana suara kelinci? Main semua ya kita ya? Iya main semua kan, satu kapten 5 peserta. Ya emang 6 kan, satu kapten 5 peserta. Mainan apa ini begini? Jangan diringin piano, diringin warga lu nyanyi. Arisan, setiap hari jam 8 malam. Di Trans 7 aja. MBG. Iya. Iya. Tahu kan MBG? Tahu. Makan bersama guys. Kamu makan apa? Aku makan ini. Bau banget, gak enak banget. Ini makanan apa? Ini makanan apa? Kita ini lagi bisnis. Biarkan aja mereka membeli barang-barang kita, tapi kita kurangi produksinya supaya kita mempunyai untung yang besar. Kita dari pemerintah bagus, cuman yang ada yang menyalahgunakan. Makanya jangan kasih celah dan kesempatan. BTS, makan bersama guys. Sabtu 4 Oktober jam 9:30 malam.
Yeah, Mandalika looks like it's not a lucky circuit for me. It was quite painful, and then I couldn't race on Sunday. Marquez goes down, so he won't be a threat for Aleix Espargaro any longer. Marquez! And it's Marquez. Marc Marquez has got a problem. Yeah, just we had an issue then. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. It's lights out of the race to give MotoGP here. Lights out of racing in Moto2 here in Balaton Park. Dari layar kaca, perbedaan Moto2 dan MotoGP tidak tampak signifikan. Alonso to take second place. He stays patient for now. Half a lap remains in this Moto2 Classic. Namun, secara nyata, atau kalau nonton langsung di sirkuit, bedanya kelihatan banget loh GP Mania. About the power run to the finish line. Is it going to be Moreira or will it be Onju? They come on the line, they touch. Elbow to elbow. Over the line. Onju's got it. Onju has won. Perbedaannya jelas saat melihat si kuda besi melesat. Dari catatan rekor, motor Moto2 mencapai top speed 308,5 km per jam. Sedangkan MotoGP jauh lebih dahsyat. Motor terkencang di muka bumi ini kecepatannya menembus 366,1 km per jam. Inilah yang membuat regulasi baru siap diresmikan. MotoGP dianggap terlalu kencang dan kian membahayakan. Semuanya akan berubah pada 2027 nanti. Tahun 2027 serba baru, regulasi baru, mesin baru, 850cc dianggap mencukupi. Karena saat motor terlalu kencang, roda 2 kian sulit dikendalikan, meningkatkan resiko kecelakaan dan penonton sulit menikmati balapan. 2027 nanti bahan bakar juga diwajibkan ramah lingkungan. Arena balap tidak memilih daya listrik sebagai sumber energi motor, melainkan tetap bahan bakar tapi ramah lingkungan yang berasal dari material daur ulang seperti sampah dan tanaman atau biasa disebut biofuel. Demi keseruan balapan, perangkat aerodinamika juga akan dikurangi. Tujuannya semata agar balapan lebih seru dan tentunya keamanan. Terlalu canggihnya aerodinamika pada MotoGP saat ini membuat para rider kesulitan melakukan overtake. Teknologi super canggih seperti Ride Height Device resmi dilarang pada 2027 nanti. Rider tidak akan disupport bantuan teknologi semacam ini. Semuanya bergantung pada skill masing-masing. Intinya adalah 2 tahun ke depan, gambaran kecepatan balapan MotoGP yang akan kita nikmati kurang lebihnya seperti kondisi di Moto2 saat ini. Gimana menurut GP Mania? Kalau kita ngomongin soal perbedaan antara motor yang digunakan di MotoGP dengan motor yang digunakan di Moto2 itu banyak sekali variabelnya yang bisa dibahas ya Mas Joni ya. Selain dari bobotnya sendiri, bahan bakarnya sendiri yang digunakan, dan yang terutama sangat berbeda adalah teknologinya ini nih. Yang di Moto2 tidak ada di MotoGP. Wah, tiba-tiba banyak banget yang harus dihafalin ya. Betul. Jadi kalau paling signifikan menyangkut dari Red Bull KTM Ayo, Jake Dixon only 8th for Mark VDS ahead of Barry Baltus and Alberto Arenas. Ortola and Arbolino complete your 4th row. Sasaki 13th ahead of Vietti and Van den Gorberg, who we saw crash at the start of the session. A Screech 16th ahead of David Munoz. And of course Philip Salatch with his various issues in that qualifying session. He will start P18. And I'll tell you what is interesting, Lewis, if you look right down the field to Adrian Huertas, he's down there in 19th, 33.1 was what he was able to do. That would have actually been good enough to put himself top 16 in this session. So definitely, for some reason in that session, conditions just were not playing ball. Maybe just for a few hours, a little bit too windy. And the cream always rises. Well, congratulations to this young man, Ethan Guevara. 3 fingers up to the camera, first front row. Diego Moreira sepertinya memang memiliki keberuntungan tersendiri di Indonesian GP karena ini bukanlah kali pertamanya kita melihat penampilan maksimal dari Diego Moreira di babak kualifikasi di Mandalika ini. Karena 2 tahun lalu juga hasilnya maksimal dan bahkan dia meraih podium di sini ya, Mas Joni. Dan saya melihat memang ya
ini makin meyakinkan kalau mamanya tahun depan dia bakal beranjak ke MotoGP. Performanya menunjukkan juga di paruh musim kedua ini makin matang, dan bahkan di kualifikasi ini dia berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dibuat oleh Manu Gonzalez di sedikit Mandalika ini. Luar biasa. Minus 2 detik, 0,2 detik lebih ya. Betul. Dan juga kita lihat bahwa Diego Moreira meraih pole position dalam balapan Indonesian GP ini, di mana ini adalah pole number 5 bagi pebalap asal Brazil tersebut. Dan kemudian yang meraih front row di urutan kedua adalah David Alonso, diikuti oleh Izan Guevara. Sementara Manuel Gonzalez dan juga Daniel Holgado harus start dari second row. Betul. Benar sekali. Dan ini makin membuat Gonzalez bisa melenggang atau makin memantapkan dirinya untuk menjadi juara dunia musim ini, karena Aaron Canet cukup di belakang. Dan bahkan Aaron Canet bersiap-siap untuk dikejar oleh Moreira yang sekarang berada di posisi terdepan startnya. Tapi kalau kita membahas mengenai championship standing di kelas Moto2 sejauh ini memang masih sangat terbuka lebar. Bahkan Manuel Gonzalez dengan 238 poin di urutan pertama, dengan yang berada di urutan ke-7 pun yaitu Celestino Vietti, itu jaraknya hanya 97 poin saja. Jadi urutan 1 sampai dengan 7 sampai akhir musim ini masih terbuka lebar untuk meraih gelar juara dunia Moto2. Sebenarnya saya melihat memang selama Manu Gonzalez bisa tampil cukup konsisten, tidak perlu memikirkan hal yang lain, dan cukup memantau bagaimana pergerakan Canet dan Moreira, saya rasa dia di 4 ronde ke depan akan segera memastikan siapa jadi juara dunia di Moto2 musim ini. Ya, ini jaraknya masih sedikit sekali. Dimana kalau tadi kan Mas Joni menjagokan Diego Moreira, Feni menjagokan Manuel Gonzalez. Antara Manuel Gonzalez dengan Diego Moreira sebelum balapan di hari Minggu hanya 34 saja. Kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Diego Moreira. Congratulations, a fantastic pole here in Mandalika, your 5th of the season, and is that the most important so far with the championship now entering its final stages? Talk us through that lap as well. Yeah, I'm so happy. I think we make all the weekend really good, and also this qualifying I think it will be important for tomorrow on the race, so I'm very happy. Now we need to push in the race tomorrow, and let's see, but yeah, the job for today is done. Good job, good luck for tomorrow. Thank you. Moreira ini adalah sosok pebalap muda asal Brazil yang sedang, bisa Feni katakan sedang dinaikkan oleh Liberty Media. Apalagi mereka ini lagi mencoba untuk nge-grab pasar Brazil. Karena kita tahu di tahun depan atau di kalender balap MotoGP musim depan akan ada Brazil di sana. Setuju. Benar sekali. Ini meskipun kualifikasinya sudah selesai ya dari kelas Moto3 dan juga Moto2, bukan berarti pembahasan Feni dan Mas Joni akan selesai sampai di sini, karena kami berdua masih akan kembali setelah yang berikut ini. Time to race in MotoGP. Sebutkan hewan yang suaranya bisa ditirukan, biasanya gampang disebut. Kelinci. Apakah Anda tahu bagaimana suara kelinci? Main semua ya kita ya? Iya main semua, kan satu kapten 5 peserta. Iya emang 6 kan satu kapten 5 peserta. Mainan apa ini begini? Jangan diringin piano, diringin warga lu nyanyi. Arisan setiap hari jam 8 malam di Trans 7 aja. Who will win in Mandalika? It's difficult to say which will the winner. I hope me, Alex Marquez. Well, for sure we go there trying to win, so why not us? Me. I hope that's going to be me or Dija, one of the two Pertamina Enduro VR46. I think Mark is going to win in Mandalika. Maybe Marc Marquez. Marc at the moment is one of the favorites, yeah. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix? Garda Samudra, Minggu 5 Oktober jam 3 sore di Trans 7 aja. Saat alam melimpahkan kekayaannya, kita diberi ruang untuk mengolahnya. Bu, ayamnya Bu udah siap masak? Saat cita rasa diolah dengan jiwa,
hidangan lahir penuh makna. Daging sapinya tuh ya nggak kaleng-kaleng. Dari ragam rasa jadi harmoni, menikmatinya pun jadi lebih berarti. Mengolah alam, merayakan cita rasa. Di Trans 7 aja. MBG. Iya. Iya. Tahu kan MBG? Tahu. Makan bersama guys. Kamu makan apa? Aku makan ini. Bau banget, gak enak banget. Ini makanan apa? Ini makanan apa? Kita ini lagi bisnis. Biarkan aja mereka membeli barang-barang kita, tapi kita kurangi produksinya supaya kita mempunyai untung yang besar. Kita dari pemerintah bagus, cuman yang ada yang menyalahgunakan. Makanya jangan kasih celah dan kesempatan. BTS, makan bersama guys. Sabtu, 4 Oktober jam 9:30 malam. Yeah, Mandalika looks like it's not a lucky circuit for me. It was quite painful and then I couldn't race on Sunday. Marquez goes down, so he won't be a threat for Aleix Espargaro any longer. Alex Marquez. Marc Marquez has got a problem. Yeah, just we had an issue in the engine. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. Kancah Moto3 adalah bagian dari pagelaran Grand Prix. Moto3 menjadi pijakan awal para rider muda di pentas dunia. Incredible. Pedro Acosta, what a rider! Jorge Martin is Moto3 World Champion. Bicara kompetisi balap usia muda, Red Bull Rookies Cup mengapung ke permukaan. Inilah pentas balap untuk para pemula, namun penuh dikdaya. Kompetisi yang bergulir sejak tahun 2007 ini merupakan ajang balap yang berperan sebagai sekolahnya para rider. Wajah muda dari berbagai penjuru dunia dengan usia 13 hingga 17 tahun diseleksi secara ketat. Hanya 26 nama terbaik yang menjadi rider terpilih dan bisa bergabung ke kompetisi junior balap motor paling bergengsi di dunia. Satu bakat paling mengkilap di dunia balap merupakan putra Indonesia. Dialah Veda Ega Pratama. Veda sudah 2 musim terjun di Red Bull Rookies Cup. Pada tahun 2024, ia menempati ranking 8 pada klasemen akhir. Progres luar biasa jelas terasa pasca Veda menutup musim 2025 dengan bertengger di posisi 2. He's going to pass him surely before the finish. It's going to be Indonesia. It's done it. Pratama. He's done it. Pratama wins then. What a ride that was. Bukan tanpa alasan, pemuda kelahiran Gunung Kidul benar-benar tampil bombastis. Dari total 14 race tersedia, Veda 6 kali naik podium dan 3 kali menjadi juara balapan. Veda Ega Pratama membuat nama Indonesia melambung tinggi. Para penghuni 3 besar di Red Bull Rookies Cup berhak alias semacam menerima golden ticket untuk melaju ke Moto3. Namun, ia terbentur regulasi umur. Veda yang saat ini masih berusia 16 tahun, baru akan menginjak 17 tahun pada musim depan. Sedangkan, buku pedoman Moto3 menetapkan setiap rider wajib berusia minimal 18 tahun. Jalan masih panjang terbentang. Skill balap Veda Ega Pratama sudah tercium hingga antero Eropa. Gresini Racing, tim balap Italia yang dinaungi Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, tengah memantau Veda. Para petinggi Gresini sedang mengawasi pergerakan sang runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Urusan pengembangan bakat pembalap, Gresini Racing tak perlu diragukan. Gresini sudah aktif berkiprah di Grand Prix sejak tahun 1997. Saat ini, kesatuan yang dibangun legend Fausto Gresini terdiri dari 3 tim balap di 3 kelas berbeda, yakni MotoGP, Moto2, dan Moto-E. Well, semangat terus Veda.
GP Mania begitu menantikan aksi Veda Ega beradu kencang di atas lintasan. Kami doakan agar putra bangsa Indonesia terus berprestasi di level dunia. Kalau kita membahas soal sosok Veda Ega Pratama, terutama nih hasil yang didapatkannya di musim ini, kita tidak bisa memungkiri ini merupakan penampilan yang luar biasa, atau bisa Feni katakan terbaik di Red Bull Rookies Cup wakil Indonesia Veda Ega Pratama ini. Betul. Nah, kabarnya di musim depan dia ini akan mendapatkan satu kursi di Moto3, meskipun hingga saat ini masih belum ada rilis resmi di manakah dia akan mendapatkan satu kursi tersebut. Tapi sih udah pasti Honda Tim Asia lah ya. Saya sih feeling Honda Tim Asia, karena memang kalau kita melihat kemana lagi, mumpung ada istilahnya bintang yang mau diciptakan, ya mau nggak mau bergabung dengan Honda Tim Asia. Lagi pula kalau kita melihat salah satu wakilnya yang saat ini digantikan oleh Adilah Ardi Aditama ini kan Taca Kombuasi tidak begitu bagus. Saya melihat kan seperti inilah yang mungkin akan digantikan oleh Veda Pratama tahun depan. Oke, berarti kita ini hanya tinggal menunggu rilis saja berarti. Betul. Oke, nah tapi kalau kita membahas mengenai penampilan Veda Ega Pratama yang nantinya akan menjadi pebalap Moto3 ini ya, kita sebelumnya juga memiliki pebalap yang tadi ada di Moto2 yaitu Mario Aji juga. Iya benar sekali, memang sangat disayangkan ya kalau kita bahas soal Mario Suryo Aji ini tadi di lihat dari beberapa tayangan berkali lambat ulang tadi itu membuat Mario Aji harus buru-buru saya masuk pit dan tidak kembali keluar untuk bisa mempercepat waktu di kualifikasi tadi. Iya, dan kenapa Feni tiba-tiba dari tadi Feni membahas Veda Ega, kemudian Feni membahas Mario Aji. Kalau Veda Ega kan tadi kan kita sudah dengar banget nih ya bahwa kayak akan ada satu tempat nih untuk dia di Moto3. Nah, kemudian dengan tidak adanya Somkiat Chantra di MotoGP, apakah aja ya? Apakah ada kemungkinan nih seorang Mario Aji bisa naik ke MotoGP menggantikan nama Somkiat Chantra tersebut? Saya rasa belum ya. Oke, berarti belum ya. Belum. Baiklah kalau begitu. Kalau dirasa oleh Mas Joni belum, memang Feni banyak mendengar juga bahwa kemungkinan besar justru adalah Diego Moreira yang akan menggantikan nama Somkiat Chantra yang sudah dipastikan akan ke World Superbike di musim depan. Anyway, terima kasih sekali ya Mas Joni udah menemani dari awal kualifikasi dari berbagai kelas yaitu dari MotoGP, Moto3, Moto2. Terima kasih sekali GP Mania juga. Tapi setelah ini GP Mania nggak boleh kemana-mana. Feni Lia dan juga Mas Joni boleh pamit dulu nih berdua, tapi setelah ini bakalan ada live MotoGP Sprint langsung dari Mandalika. See you later. See you. Terima kasih Mas Joni. It's the comeback. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. He hit rock bottom, but he's risen to the top once again and clinches his 7th MotoGP World Championship. Pecco Bagnaia, and it's his first sprint victory of 2025. What a sprint Saturday has been for the Italian. A pole position and sprint victory double. Pecco Bagnaia will win the Japanese Grand Prix. Bagnaia is back. Who will be our winner of the Tertemina Grand Prix of Indonesia?
Bagnaia is up to 7th place already, although that might become 8th now. Here comes Aldeguer. Oh, Bastianini's gone down. A real tough weekend for the Beast. Sejak sprint menghiasi jagat MotoGP pada tahun 2023, balap motor paling prestis di muka bumi ini kian tebalkan gengsi. Big contact between 72 and 93. Marc Marquez back to 3rd place. Sprint race bukan sekedar pemanis. Hasilnya di klasemen begitu kritis. Tiap poinnya begitu berharga untuk tentukan gelar juara dunia. Urusan balap sesi cepat, Jorge Martin jadi paling hebat. Sejak sprint race digelar, Martinator mengoleksi 16 kemenangan, disusul Marc Marquez dengan 15 kali menang. Ini artinya, jika Marquez memenangkan sprint race di Mandalika tahun ini, The Baby Alien menyamai torehan Jorge Martin. Sedangkan ini yang paling banyak jika mengacu per musim. Marc memenangkan sprint 14 kali, Pecco dan Martin yang paling banyak di tahun 2024. Serta Martin juga merajai sesi sprint pada edisi 2023. Bagaimana kiprah sprint race di Mandalika? Ducati jadi yang terdepan. 2024 tahta dikuasai Pecco Bagnaia. Bagnaia then, probably the biggest sprint win of his career so far. Pecco Bagnaia does take the checkered flag first. Sedangkan 2023 kejayaan menjadi milik Jorge Martin. Sprint magic for Martin in Mandalika. He does make it 4 sprint wins in a row. Bagaimana dengan 2025? Hai GP Mania, terima kasih sekali yang sedari tadi pagi udah ngikutin Feni, Lia, Agik, stay tune di Trans 7. Kali ini Feni akan nemenin kalian semua untuk menyaksikan MotoGP Sprint langsung dari our home Grand Prix, yaitu Indonesian GP. Kalau sebelumnya Feni berpasangan dengan Mas Joni Lono Mulia, kali ini gantian ada Mas Arief Kurniawan di sini. Mas Arief, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Arief, boleh nggak sih diceritain sedikit seperti apa sih kemeriahan di Mandalika di gelaran tahun ini? Yang menarik tuh setelah jadi juara dunia balapannya malah jadi aneh. Waduh. Jadi meriahnya tuh kalau festival biasa, tapi kita akan menyambut balapan aneh ya seperti ini, di mana juara dunia tuh keteteran. Gimana juara dunia itu keteteran? Nanti kita boleh dong ya bahas lebih dalam, tetapi setelah yang berikut ini pastikan tetap bersama dengan kami. It's time to race in MotoGP. Pernah dengar suara yang membuat jantung bergetar? Suara energi. Yang mengobarkan semangat dan harapan. Terus melaju dengan akselerasi penuh. We feel the sound of speed. Digerakkan oleh energi terbaik dari negeri ini. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025. Energy to move faster. Ternyata tugas damkar bukan hanya menyelesaikan laporan warga soal pemadaman kebakaran saja, tapi berbagai evakuasi bisa dilakukan dari hal kecil seperti jari kejepit, evakuasi hewan, hingga berbagai laporan unik lainnya. Kadang bikin geleng kepala. Pada akhirnya, semua ujung-ujungnya damkar. Setiap Senin jam 1:30 siang. Di Trans 7 aja. New Honda ADV 160
hadir dengan kebanggaan SUV. New Honda ADV 160, the SUV. Oke, beberapa saat lagi kita akan menyaksikan langsung dari Pertamina Mandalika Circuit, dan kita lihat ini adalah Raul Fernandez yang berada di front row di urutan ketiga, Fermin Aldeguer berada di urutan kedua, dan urutan pertama adalah Simply the Best alias Marco Bezzecchi. Dari studio kami langsung mengucapkan selamat menyaksikan. Our 2025 MotoGP World Champion Marc Marquez wrapping up his 7th Premier Class title last weekend in Motegi. What we don't know is who's going to be the dominant force this weekend in Mandalika. So far it has been Marco Bezzecchi, who has stepped up to the plate and been the clear #1 star so far here in this Grand Prix of Indonesia. A record-breaking pole position this morning for the factory Aprilia rider. First and one so far and only 128 lap of this 4.3 kilometre Lombok circuit. On the front row of the grid, a bit of a shake-up of the order, of the established order in 2025 here so far in Mandalika. No great surprise to see Bezzecchi on pole position. It's his third pole in the last 6 Grand Prix, but a few surprise names just behind him on the grid. Fermin Aldeguer, big moment for the 20-year-old rookie, starting from the front row for the first time. Does history beckon for the Gresini Racing rider as he looks to convert that second place on the grid and be our youngest ever sprint winner? Raul Fernandez, a rare front row start for Trackhouse Aprilia. Aprilia clearly has been the bike to be on so far this weekend, with their 2 RSGPs both on the front row. Alex Rins, well, he heads row 2 in 4th place on an excellent weekend so far for the factory Yamaha rider. The warm-up lap underway, one of very, very warm conditions. Look at that ambient temperature, almost getting close to 90 degrees Fahrenheit. The beach and the ocean straddle this wonderful Pertamina Mandalika International Circuit. Marco Bezzecchi, massive pre-sprint favourite to convert that 7th MotoGP pole position into what will be just his 3rd ever sprint success. A reminder, it's been a disastrous day, a dismal weekend so far for the factory Ducati team. Marc Marquez, the world champion, going from his lowest grid position in 12 months, 9th place. Back in the 3rd row goes be 6th place. There's a long lap penalty en route, of course, after that incident on the first lap with Alex Rins. But the story really today is Marco Bezzecchi, who's looked the class of the field all weekend. This is, I think, is the final lap when Fabio Quartararo went down. Of course, good to see what happened to him on the very first lap when he dropped to the back of the field, went down into turn 2. So in the end, weekend that has promised so much from a Yamaha point of view, in the end, only potentially a World Championship point for Oliveira if Marini gets a tyre pressure penalty. Yeah, not too often that you see Fabio Quartararo throwing himself into the scenery. Raul Fernandez just collapses on the tank of the Trackhouse Aprilia. Fermin Aldeguer, well, he gave his all, just coming up short. It was urutan finish di MotoGP Sprint untuk Indonesian GP ini sama persis dengan urutan starting grid ketika tadi dimulainya balapan, yaitu urutan pertama Marco Bezzecchi,
Urutan kedua menjadi milik Fermin Aldeguer dan urutan ketiga menjadi milik Raul Fernandez. Akan tetapi mentang-mentang nih ya sama dengan urutan starting grid di front row awal, bukan berarti tidak ada perlawanan, tapi justru malah banyak sekali perlawanan yang menurut saya ini cukup sadis nih. Sadis. Jadi memang MotoGP bersyukur Mandalika kondisi kayak gini. Iya. Balapan jadi seru, unpredictable. Tadi ada banyak pembalap bikin mistake ya. Ya maksudnya crash ya, kayak Paco, Pedro Acosta tadi bagus banget sebenarnya. Iya. Terus dia crash, potensi podium ada tadi dia tuh. Tapi whatever, ya tadi kita udah bilang waktu live reaction ya. Start buruknya Bezzecchi itu blessing buat show. jadi bagus ya. Jadi ada perlawanan. Jadi ada tontonan dia nyusul satu-satu. Bahkan nyusul dia terhadap Fermin dengan blok pasnya di tikungan 10 tadi itu ya jadi salah satu tontonan paling asik lah di sprint race kali ini ya. Iya, dan juga tadi kita lihat bahwa sehabis start dia memang startnya tidak begitu bagus dan juga bahkan dia membuatnya turun sampai dengan turun 6 posisi kalau saya tidak salah ya Mas Arief ya. Iya. Dan ternyata dia bisa gaining tempat yang sama lagi alias posisi 1 dan ini adalah Alex Marquez. Alex Marquez ya yang ya barangkali yang satu-satunya yang dia syukuri adalah untuk perebutan posisi kedua hari ini Pecco Bagnaia juga jauh, benar sekali. Dia finish terakhir di posisi pembalap yang nyentuh garis finish. Ya. Balap terakhir. Jadi yang tadi kalau Mas Arief bilang bahwa komentatornya aja bilang ini Alex Rins sempat ada clash sama Marc Marquez, sempat keluar masuk lagi, tetap Pecco Bagnaia berada di belakangnya. Betul. Jadi ini kayak Pecco yang mungkin sepanjang musim ini ya Pecco seperti ini, tapi karena baru seminggu lalu dia sangat dominan di Motegi. Jadi aneh juga ngelihat kemana Pecco yang di Motegi gitu kan. Kontras sekali gitu kan. Nah ini Raul Fernandez kita juga salut ya. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia selama ini ya. Dia kan sebenarnya juga di beberapa sesi pernah tampil sangat bagus ya. Akhirnya dapat podium di sprint ya, podium pertama dia di sprint ya tahun ini ya. Jadi memang walaupun dia tadi memang nggak bisa ngelawan Fermin dan juga siapa, bahkan tadi sebelum crash ya Pedro Acosta, tapi hari ini sangat bagus. Ya. Kita dengarkan wawancara terlebih dahulu ya dengan Raul Fernandez. Oh, maaf. Ada yang ketinggalan sepertinya. Oh, kepanasan. Anduk yang ketinggalan. Raul, huge congratulations. A first MotoGP podium. What a journey it has been to this moment right here. Just how much does this mean to you? I'm happy. I don't have a lot of work. Yes, I know that after 4 years here in MotoGP, after 3 with Aprilia, if I am today here, it's for all of them, sure, because they never stop to believe me and always they support to me. So thank you. Congratulations. Ya, dia mengatakan tidak banyak kata-kata yang bisa dia keluarkan selain tentu saja dia happy dan juga ini sepertinya juga karena berbagai mata tertuju pada Raul Fernandez dan karena ini selebrasi bola bale harusnya dia lakukan itu lagi ya kemarin habis Riders Parade gitu kan. Semua langsung ngelihat ke Raul Fernandez, kemudian juga followersnya langsung naik banyak sekali karena momen tersebut juga. Dan menariknya adalah ya kita dengar dulu. Lur, lucu-lucu yo.